Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, saya Penetua Adriela RM Harjono Pelupesi, beserta presbiter dan pelayan ibadah GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Debbie Tohata. Kita semua pasti suka melakukan kebaikan, tapi apakah kebaikan itu kita lakukan dengan hati yang tulus atau untuk mendapatkan balasan? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah sebagai pengikut Kristus kita sudah melakukan kebaikan dan kerelaan hati sehingga orang lain juga tergerak melakukan hal yang sama? Jemaat terkasih, masih dalam sukacita hari ulang tahun PKB GPIB pada tanggal 11 Juli 2022 yang lalu, marilah kita meneladani sikap Rasul Paulus dalam melayani jemaat di Korintus. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita dan syukur. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak putus-putus kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau memperkenankan kami berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah keluarga malam hari ini berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 12 ayat 1 sampai 10.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Aku cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, Kebajikannya tetap untuk selamanya. di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, di mana kami memohon pimpinan dan tuntunan-Mu di saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami, pikiran kami, pendengaran kami betul-betul terarah pada firman yang kami baca dan kami dengar, sehingga kami diberi hikmat untuk mengetahui apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman ini, untuk kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita malam ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-5.
yang menyatakan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari hari Minggu sampai hari ini kita berbicara tentang bagaimana memberi. Saya melihat bahwa ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan hal pemberian ini. Bukan hanya bicara soal hati, tapi juga bagaimana kesiapan dalam memberi atau dalam melayani. Ya, dalam sebuah pelayanan itu saya melihat bahwa tidak terkait hanya mengenai masalah hati, tapi juga persiapannya. Segala sesuatu dalam pelayanan itu memang harus diatur juga, perlu diperhatikan pengaturannya dengan baik. Bicara soal hati, kita sudah dihantar dari hari Minggu lalu bagaimana memberi itu, bagaimana kita melayani, bagaimana dengan karunia yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya bagi jemaat di Korintus. Mereka kaya dalam segala sesuatu, sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, dan bagaimana jemaat Makedonia menjadi contoh bagi mereka, ya, dalam kemurahan hati mereka untuk bisa menolong orang lain. Dalam hal ini adalah para rasul Paulus dan rekan-rekannya. Bagaimana mereka harus mengumpulkan uang, di sini ya judulnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Yang pertama ditata adalah soal hati. Ya, ketika kita mau melayani, ketika kita mau memberikan segala sesuatu, memang terkait sekali menurut saya itu dengan hati. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau hati kita lagi sedang tidak baik-baik saja, itu dia akan berdampak sekali pada segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah itu dalam hal kita memberi, apakah itu hal ketika kita melakukan pelayanan sekalipun, itu bisa saja berdampak. Sehingga hubungan yang baik yang harus kita bangun dengan Tuhan lewat apa yang telah Tuhan kasih dengan karunia-karunia yang dimiliki itu harus tetap terus kita pertahankan dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun satu relasi dengan Tuhan, kita akan mengerti kenapa saya harus memberikan apa yang ada pada saya. Ternyata apa yang saya berikan ini adalah berasal dari Tuhan. Ini berasal dari Allah. Dan saya harus mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Hal ini saya bicara secara pribadi, untuk melakukan yang terbaik,
bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita lakukan itu juga pada orang lain. Makanya tadi kalau bicara soal pelayanan kan bisa pelayanan pribadi kita lakukan, tapi juga kita bicara sebagai satu kesatuan, ya. Kita bicara sebagai satu persekutuan, sebagai satu jemaat juga. Jadi ada pribadi, ada juga bicara secara kesatuan atau persekutuan. Dalam bacaan ini saya melihat bahwa di ayat yang kelima, mulai dari ayat keempat itu sampai kelima, ada kalimat yang begini, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, berarti kan butuh persiapan. Jangan sampai kamu terlihat belum siap sedia. Siap sedia bukan hanya berkaitan dengan hati sekali lagi, tapi juga dengan persiapan. Karena itu Paulus mengutus orang-orangnya, dikatakan di sini, saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Ayat 5, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Mengurus, berarti kan ada yang harus diatur, ada yang harus ditata, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dipersiapkan dengan baik. Okelah ketika kita sudah siap, ketika kita merasa bahwa oke hati saya siap untuk melakukan sebuah pelayanan, tapi bukan serta-merta sesuka hati kita melakukan pelayanan itu. Ada yang harus ditata, ada yang harus diatur dengan baik, supaya juga berjalan dengan baik. Karena itu kalau di dalam GPIB kan kita tahu persis bahwa segala sesuatu itu kan harus ada persiapannya. Dia tidak berjalan tiba-tiba ayo datang langsung mari kita melayani tanpa ada persiapan. Hati mau melayani Tuhan. Tapi ketika kau ada dalam satu kelompok besar, dalam satu persekutuan, mari kita duduk bersama mengikuti persiapan, supaya persiapan pelayanan yang kita lakukan itu betul-betul dapat dilihat. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita persembahkan. Dia ditata dengan baik. Untuk bisa menjadi baik itu kan perlu persiapan. Perlu diatur sedemikian rupa supaya menurut Rasul Paulus di sini, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Pelayanan itu kalau datang serta-merta tanpa ada satu persiapan, tanpa ada satu persiapan diri yang baik kan, tiba-tiba muncul begitu saja, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Sehingga memang betul-betul harus ada persiapan. Harus ada yang ditata dengan baik. Proses pelayanan yang kita lakukan sampai saat ini pun memang kan begitu. Persoalannya memang ada yang suka menggampangkan. Ada yang merasa bahwa dia sudah terbiasa melakukan hal itu, sehingga persiapan itu tidak penting bagi dia, karena merasa sudah biasa. Tapi bukankah manusia juga bisa salah, bisa lupa, meskipun hal itu sudah berkali-kali dia lakukan. Jadi memang dibutuhkan di sini adalah kesungguhan hati ketika kau mengerti bahwa pelayanan yang dilakukan itu adalah untuk Tuhan, berarti memang harus ada hal yang kita persiapkan supaya betul-betul kita lakukan kepada Tuhan, bukan gegabah, tapi memang dipersiapkan dengan baik. Bukan hanya bergerak begitu saja atau melayani begitu saja, tapi memang betul-betul ada persiapan diri yang baik. Harus diatur sedemikian rupa supaya berjalan juga dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang soal pelayanan, ya kembali lagi nih kita bicara soal pelayanan, soal memberi, ini kan komitmen, ya itu berkaitan juga dengan komitmen diri. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus lihat apa sih tujuannya, apa sih motivasinya, apa sih yang mau saya lakukan lewat pelayanan yang saya lakukan ini. Ketika Rasul Paulus bicara kepada jemaat Korintus, kamu memang kaya dalam segala hal. Tapi kalau hal itu hanya kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri, tanpa kamu juga melakukannya untuk orang lain, saya mungkin membahasakannya ya sia-sia. Tujuanmu apa?
Di samping itu juga tujuanmu apa? Mereka juga harus menyadari, belajar dari jemaat Korintus, kita juga harus menyadari tujuan yang saya mau lakukan ini apa. Apa yang mau saya capai dengan kegiatan ini? Apa yang saya mau harapkan dari apa yang akan saya lakukan? Kalau itu tujuannya kita mau melakukannya untuk Tuhan, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hatimu, dengan dibilang di sini kan dengan kerelaan hatimu, ya. Paulus mau bilang begitu kan, supaya ada keseimbangan juga memang, ya kalau dia bandingkan dengan jemaat di Makedonia, supaya apa yang kamu lakukan di sini dengan jemaat di sini semua itu bukan hanya untuk menonjolkan pribadi atau siapa yang lebih, siapa yang kurang, tidak bicara soal siapa yang lebih, siapa yang kurang, tidak ada di sini. Tapi semua yang dilakukan itu supaya ada keseimbangan. Jadi siapapun bisa melakukannya, mungkin maksud Paulus mau mengatakan begitu. Bahwa siapapun bisa melakukan, orang yang berlebihan sampai orang yang berkekurangan sekalipun seperti jemaat Makedonia yang dibilang sangat miskin, siapapun bisa melakukan itu. Siapapun bisa melakukan pelayanan itu asalkan betul-betul terlahir dari hati yang memang mau mengasihi. Hati yang memang melihat bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan, ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini karunia yang Tuhan beri. Jadi siapapun bisa, tidak harus dia menjadi seorang yang hebat baru dia bisa melakukan itu. Enggak, tapi dari jemaat Korintus kemudian contohnya Makedonia menjadi gambaran bahwa iya, Tuhan mau bekerja lewat siapapun. Mau yang boleh saya bahasakan yang kaya sampai yang miskin, siapapun Tuhan pakai untuk melakukan pelayanan itu. Tapi tadi yang saya katakan sumbernya menurut saya dua saja. Satu, hati, dan kedua harus ada persiapannya. Hati sudah tertata dengan baik, sekarang prakteknya bagaimana? Actionnya bagaimana? Ya, ditata hatinya, sekarang kamu mau bergerak. Itu berarti aksi. Ya kan? Ada hal yang harus dilakukan. Jadi memang betul-betul kita diajarkan untuk melihat bahwa iya ya, ketika dalam proses-proses pemilihan diaken dan penatua nanti, ya siapapun di antara Bapak Ibu jemaat yang hadir baik di sini bahkan yang ikut dari rumah, jika Tuhan berkehendak untuk menjadi seorang diaken dan penatua kelak lewat proses pemilihan yang ada, pertama ya kita akan melihat bagaimana hati kita. Sudahkah betul-betul kita terpanggil untuk melakukan tugas dan panggilan kita kelak sebagai para pelayan Tuhan? Itu tentu kembali pada diri sendiri, lalu begitu lihat kepada diri sendiri, kemudian lihat ke sana. Sanggupkah saya juga mau melakukan pelayanan itu, bukan hanya seorang diri, one man show, tapi saya bekerja bersama dengan orang lain dari berbagai hal, berbagai latar belakang, lalu bersama-sama melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Maukah saya juga memberi diri untuk diatur dan ditata, bahwa ketika melayani saya juga harus mengikuti prosedur yang ada, karena kita tidak berjalan sendiri tapi kita berjalan bersama, sehingga dalam kebersamaan itu ada hal-hal yang harus ditata. Karena kalau tidak diatur, tidak ditata, semua orang akan punya pemikirannya masing-masing. Semua orang akan mau berjalan menurut kehendaknya. Tapi kalau dia berjalan dengan aturan yang ada, dengan tatanan yang ada, maka semua diarahkan untuk sama-sama berjalan bersama, ya, dengan aturan yang ada itu, sehingga masing-masing tidak ada yang maunya begini, ada yang maunya begini. Ya kalau itu dinamika yang terjadi dalam pelayanan, tapi yang pasti aturan itu dibuat supaya kita berjalan bersama, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak demikian, mungkin bahasa saya, suka-sukanya saya saja mau melakukannya, tapi tidak demikian dalam pelayanan bersama. Kalau kita sendiri, ya ada orang bilang, oh saya pelayanan sendiri, ya silakan kalau dia sendiri. Tapi kalau kita sudah bicara tentang satu pelayanan bersama,
Berarti kita harus duduk bersama, berdiri bersama, menghadapinya bersama-sama, berpikir bersama. Mari bersama-sama kita gumuli pelayanan itu juga bersama, lalu mari kita putuskan juga itu bersama, lalu kita lakukan itu juga secara bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Dia tidak bekerja sendiri, dia bekerja bersama dengan rekan-rekannya, tapi tetap ada dalam aturan-aturan yang mereka buat supaya mereka juga saling menghormati, saling menghargai, mengerti, memahami apa tujuan dari pelayanan, apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Karena ketika kita melihat pada Kristus sebagai pusatnya dalam pelayanan kita, maka saya percaya Bapak Ibu, apapun tantangan yang kita alami, kita hadapi, kita tahu bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama menyikapi, belajar untuk setia, belajar untuk memberi diri kepada Tuhan dengan sungguh, dan belajar juga untuk memahami bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di sekitar kita, dan itu sudah dimulai dari dalam keluarga. Dan itu sudah ada dalam keluarga, sehingga kita tinggal teruskan bersama-sama dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, khususnya di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya pemberian yang kita lakukan apapun itu, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan yang setengah, bahkan yang tidak baik kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Tuhan saja sudah memberikan yang begitu baik bagi kita, maka kita pun harus mengembalikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, amin. Kita
Kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami juga tahu memberi bukan hanya untuk kami, bahkan golongan tertentu, tapi juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terpanggil tidak hanya untuk melayani diri sendiri, tapi juga melayani sesama kami, sehingga kami tahu, kami mengerti, memahami bahwa itulah panggilan dan pengutusan Tuhan terhadap setiap kami. Karena ketika kami telah menerima segala karunia anugerah yang Tuhan berikan, sudah sepatutnya lah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat sesama yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga diajarkan untuk senantiasa boleh mempersiapkan segala sesuatu juga dengan baik terkait dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Ketika kami boleh memberikan yang terbaik kepada dunia, sudah seharusnya kami memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Karena apa yang ada pada kami, yang kami miliki sampai hari ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu boleh melihat bahwa kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami sungguh tiada terbatas. Engkau juga mengajarkan kami, mendidik kami untuk selalu boleh memberikan yang terbaik, melihat juga saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, sehingga selalu ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Kami juga diberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, bukan hanya untuk kami pribadi bahkan keluarga, tapi kami juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mensyukuri segala berkat Tuhan, karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau pakai semua itu untuk melayani Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga dengan Mupel Jakarta Timur, jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel Jakarta Timur. Tuhan Yesus juga memberkati sehingga berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Kami juga mau mendoakan kehidupan dari anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini sudah memasuki tahun ajaran yang baru 2022-2023, baik anak-anak kami yang ada di TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Tuhan, sebagai orang tua, tak henti-hentinya kami berdoa dan memohon padamu, kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai kehidupan anak-anak kami ini. Kiranya mereka dari kecil sampai dewasanya mereka selalu berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun mereka diperhadapkan dengan tantangan mereka sesuai dengan usia mereka saat ini. Kami percaya Tuhan, kiranya mereka senantiasa diberikan kemampuan untuk boleh mengatasi setiap persoalan yang mereka hadapi, yang mungkin sebagai orang tua terkadang kami tidak bisa melihatnya, bagaimana anak-anak kami di luar sana menghadapi berbagai tantangan dan mereka harus menyelesaikannya dengan diri mereka sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya ketika kami tidak mampu untuk mengawasi mereka, mata Tuhan tertuju untuk kehidupan anak-anak kami. Pada saat ini juga hamba berdoa bagi GPIB Jemaat Nasaret. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Marlen Yosef yang Tuhan hadirkan untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Tuhan berikan selalu ia kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat di dalam ia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan ada selalu bersama dengan Ibu Pendeta Marlen. Hikmat Tuhan juga ada padanya sehingga segala sesuatu bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya, diaken, penatua, unit-unit misioner, para karyawan, komisi-komisi, panitia, bahkan semua yang terkait dan mengambil bagian dalam pelayanan ini, mereka boleh berjalan bersama, memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga warga jemaat, baik pribadi, keluarga. Tuhan Yesus senantiasa
ada bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan yang tiada henti yang mereka rasakan sampai saat ini. Dalam berbagai pergumulan hidup mereka, Tuhan Engkau kuatkan. Dalam pergumulan mencari pekerjaan, pasangan hidup, mendambakan keturunan, masalah-masalah dalam rumah tangga, bahkan juga masalah-masalah di pekerjaan, usaha yang mereka jalani, ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka tidak mengandalkan yang lain, tapi mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit misioner di tempat ini, Tuhan Yesus juga memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi panitia pemilihan diaken dan penatua untuk masa tugas 2022-2027, kiranya semua proses yang dijalani berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memakai setiap jemaat sehingga ia boleh pilih menjadi diaken maupun penatua kelak untuk periode 2022-2027. Biarlah semua proses ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan sampai pada saat mereka diteguhkan nanti. Demikian juga ya Tuhan, proses penyelesaian Tanah Waru biarlah juga berjalan dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Semua yang terkait dalam pengurusan proses ini, kami berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan supaya pada waktunya proses penyelesaian Tanah Waru ini dapat diselesaikan. Kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait juga dengan COVID-19 ini, pemerintah yang ada Tuhan kami berdoa, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka adalah wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini, biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan sebagai warga masyarakat kami boleh mengikuti setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan, diputuskan oleh pemerintah kami untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Demikian juga secara khusus Tuhan kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sampai hari ini bergumul dan berjuang dengan sakit penyakitnya bahkan dalam proses pemulihan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, orang tua terkasih, orang tua kami yang telah lanjut usia. Untuk Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supu Sepa, Bapak Denny Adam, Mireille Priscilla Yusuf, Bapak Ibu Butar, Ibu JAL Kandawaro, Bapak Karel Van Praag, Bapak Jos Manuhutu, Ibu Mariam Porayo, Ibu Diana Oroh, Bapak Heraldo Panjaitan, Ibu Berta Bakara Tarigan, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyud, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rinde Fretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Ole, Ibu Rustamaji, Ibu Heni Silaen Katiandaho, Ibu Desa Manangka, Ibu Bapak Johannes Auri, Ibu Angel Oroh. Dalam kelemahan kami percaya ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang dengan sakit penyakitnya. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka dengan satu keyakinan bahwa mereka tidak pernah sendiri dalam menjalani pergumulan ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk berhasil gagalnya kami. Terima kasih untuk sehat sakitnya kami. Terima kasih untuk segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Karena sesungguhnya semua itu mengingatkan kami untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Semua kami yang bertugas pada malam hari ini, baik kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini dari rumah, kiranya ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kita. Di depan telah tersedia kotak persembahan khusus untuk menunjang program pengadaan AC untuk ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan ini. Apabila memungkinkan yang di rumah, mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, terimalah syukur hati kami dalam wujud uang dan harta kami. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mohon waktunya sejenak untuk Warta Jemaat Ibadah Keluarga 13 Juli 2022. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nasaret untuk bersekutu dalam ibadah rutin Pelkat PKLU yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 10, bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret dengan tema mengucap syukur baik menerima atau memberi. 2 Korintus 9 ayat 12. Pemberita firman Pendeta Betsy Endun. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-41 pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Pengurus Pelkat PKB GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota PKB GPIB Jemaat Nasaret untuk bersekutu dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-41 PKB GPIB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 16, bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret dengan tema mengucap syukur atas panggilan dan pengutusannya di era digital. Pemberita firman Pendeta Gomar Gultom. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-41 Pelkat PKB GPIB dalam ibadah Minggu 17 Juli 2022 pukul 10 dan pukul 17 dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-41 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-72 Pelkat GPIB. Dalam ibadah Minggu 24 Juli 2022 pukul 10 dan 17 akan dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-72 pelayanan kategorial Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Ibadah Minggu Kreatif dalam rangka hari ulang tahun GPIB ke-72 tahun, pengurus Gerakan Pemuda GPIB Nasaret Jakarta mengundang seluruh jemaat untuk hadir, berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Minggu Kreatif yang bertema GPIB Siap Memimpin yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 di ibadah pukul 10 pagi dengan pelayan firman Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster. Mohon partisipasi dari para jemaat untuk berpartisipasi dalam ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan pemasangan plafon bagian belakang, pengecatan bagian belakang dan tembok bagian kanan gedung gereja. Sedangkan untuk pastori sudah selesai dilaksanakan. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Bersama ini disampaikan bahwa pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022-2027 sebagai berikut. Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketetapan persidangan Sinode yang ke-21 telah meletakkan dasar penata layanan gereja pada eklesiologi GPIB yang dikenal dengan nama
Eklesiologi Lukas 13 ayat 29. Eklesiologi perjamuan mesianik. Dengan eklesiologi tersebut, GPIB memahami dan menegaskan makna kehadiran dirinya dan tujuan dari kehadirannya sebagai gereja yang hadir karena dan untuk misi atau pekerjaan Allah yang menyelamatkan dunia. Dari makna itulah, GPIB menyatakan jati dirinya sebagai gereja. Saudaraku, dalam rangka membangun jemaat misioner, penata layanan bergereja pun mesti dijiwai atau dihidupi oleh firman Tuhan dengan teologi GPIB. Para presbiter GPIB, diaken, penatua, pendeta, adalah perangkat penata layanan yang dengan sengaja Tuhan hadirkan untuk mengupayakan GPIB hidup dan berjalan sebagai gereja misioner. Hal ini menjadi petunjuk penting bagi para presbiter untuk melihat penggembalaan sebagai tugas utamanya karena terkait dengan pelaksanaan misi. Tata Dasar 2021 mengatakan bahwa penggembalaan adalah tindakan gerejawi dalam melaksanakan misi gereja. Dalam pemahaman iman, pokok gereja yang dimaksud dengan misi itu adalah keterlibatan gereja dalam misi Allah atau Missio Dei di dunia. Oleh sebab itu, ke depan para presbiter GPIB mesti memandang tugas penggembalaan sebagai bentuk keutamaan pelayanan yang melekat pada jabatan mereka, yang mesti mereka hidupi di dalam semangat kolegialitas pelayanan. Tugas penggembalaan ini pun dapat dikembangkan dengan pendekatan teologi pastoral dan teologi pembangunan jemaat agar semakin komprehensif dalam pelaksanaan dan dampaknya. Saudara-saudaraku, dalam rangka menghidupi kolegialitas penggembalaan tersebut, maka orientasi utama dalam pembinaan diaken penatua saat ini adalah mewujudkan model kehadiran diaken penatua sebagai kawan sekerja dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Sebagai kolega pastoral dalam pembangunan jemaat misioner. Model kehadiran diaken penatua sebagai kolega pastoral ini juga dipandang tepat dalam konteks kehidupan saat ini, karena dapat menjadi kekuatan potensial yang menggerakkan gereja untuk hadir secara relevan dan signifikan di tengah zaman yang terdisrupsi. Sebagaimana yang tergambar dalam tema tahunan yang terjabarkan secara strategis dalam KUPPG keempat. Nah, saudara-saudaraku, dalam rangka menanamkan pemahaman bersama tentang fungsi utama diaken penatua sebagai kolega pastoral, susunan materi bina saat ini akan membawa para diaken penatua mengetahui dan menyadari kehendak Allah dan karyanya bagi gereja GPIB.
Hal itu dimulai dengan membekali diri para diaken, calon diaken penatua dengan wawasan dari keberadaan para pelayan dan jemaat. Baik pelayan dan jemaat sesungguhnya adalah kekuatan Allah dalam menghadirkan berkat-Nya bagi kehidupan di dunia ini. Dan semua itu terjadi melalui pembangunan jemaat misioner. Wawasan ini dapat ditemukan pada 3 materi bakal calon, yaitu gereja dalam tantangan intergenerasi, karunia-karunia dalam jemaat, dan siapakah diaken penatua. Ketiga materi ini akan memberikan penekanan pada realita jemaat sebagai basis pembangunan gereja atau jemaat misioner. Dan itu sangat terkait dengan arti dan kehadiran diaken penatua sebagai kolega pastoral dalam menjalankan fungsi pelayanannya. Kemudian saudaraku, setelah 3 materi itu, ada 5 materi calon tetap yang disiapkan. Tujuannya adalah untuk meletakkan prinsip dan spirit serta keterampilan yang mesti dimiliki sebagai seorang pelayan, serta wawasan tentang cara GPIB dalam membangun dan menghayati dirinya sebagai jemaat misioner, jemaat yang dipimpin oleh kehendak dan karya Allah. Kelima materi ini, saudara-saudaraku, akan menjadi bekal wawasan yang membawa diaken penatua menyadari akan kebutuhan secara personal, mendasar, dan menyeluruh dalam menghadirkan dirinya sebagai kolega pastoral yang menggerakkan GPIB sebagai jemaat misioner. Kelima materi itu adalah spiritualitas pelayanan Kristus, menjadi jemaat misioner, majelis jemaat dan penata layanan, ibadah dan pelayanan firman, pelayanan pastoral, dan keterampilan melayani jemaat. Materi spiritualitas dan materi pelayanan pastoral akan menjadi materi yang meletakkan prinsip, spirit, dan keterampilan yang mesti dimiliki diaken penatua sebagai kolega pastoral. Sedangkan materi menjadi jemaat misioner, majelis jemaat dan penata layanan, ibadah dan pelayanan firman akan menjadi materi-materi yang membuka wawasan tentang cara GPIB dalam membangun dan menghayati dirinya sebagai gereja yang konsisten pada misi Allah, yaitu gereja yang misioner. Saudara-saudaraku, yang terakhir, yang sangat penting juga, bahwa konteks pembangunan jemaat misioner saat ini adalah kehidupan di ruang digital. Dan wawasan tentang dunia digital sebagai ruang kehidupan pada saat ini dan pada saat yang akan datang akan muncul dalam beberapa materi bina untuk mengganti persepsi pada para diaken penatua bahwa ruang digital itu bukan hanya media informasi dan komunikasi semata, melainkan sudah menjadi ruang kehidupan interaksi manusia. Persepsi ini akan sangat menentukan bagi para diaken penatua dalam melihat ruang digital
sebagai ladang pelayanan bagi jemaat misioner, supaya gereja ini dapat mengembangkan relevansi dan signifikansi dirinya, tidak hanya di masa sekarang, melainkan juga di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan demikian, saudaraku, kiranya apa yang menjadi amanat teologi GPIB dalam menyelenggarakan penata layanan di GPIB dapat dipahami secara umum, baik secara konseptual dan praksisnya oleh diaken penatua yang akan terpilih untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Pemahaman ini harapannya dapat menginisiasi lahirnya kesadaran dan kemauan dari diaken penatua untuk menempatkan dirinya secara baik dan mengembangkan dirinya secara tepat sebagai kolega pastoral di tengah-tengah jemaat Tuhan di GPIB. Melalui semuanya ini, kiranya Tuhan menolong agar GPIB sebagai gerejanya ini dapat senantiasa hidup dan bergerak secara aktif di dalam arak-arakan menuju pemenuhan kerajaan Allah yang adalah perjamuan mesianik. Demikian dasar, alur, dan arah dari seluruh materi Bina Diaken Penatua 2022-2027. Soli Deo Gloria. Oleh Diaken Penatua yang akan terpilih. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Debbie Kalangi Tohata, Pendeta Pelayanan Umum GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Diaken Doni Din, Ibu Viana Din Iga, Saudari Ellen Haurisa, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, apabila memungkinkan, marilah berdiri. Pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.